Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan presentasi mengenai tugas UTS yaitu Manajemen Infrastruktur Hijau. Nama saya Muhammad Qadir Oktariana, NIM 221-223-1033. Topik yang akan disampaikan dalam PPT ini mengenai manajemen infrastruktur hijau adalah satu, konsep green infrastruktur, yang kedua, green is the green, kemudian yang ketiga, Sustainable Development Goals and Green Infrastructure. Kemudian yang keempat, hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Kemudian yang kelima, penerapan green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial. Baik, konsep green infrastruktur adalah konsep yang memadukan elemen alam dan buatan manusia untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam tata ruang perkotaan. Ini bukan hanya tentang menambahkan lebih banyak ruang hijau, tetapi juga tentang menggunakan elemen-elemen alami untuk membantu mengelola lingkungan dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Beberapa elemen utama dari green infrastruktur adalah satu, downspout disconnection adalah metode untuk mengalirkan air hujan yang jatuh dari atap sehingga tidak langsung mengalir ke dalam sistem drainase. Dengan cara ini, air hujan dapat terinfiltrasi dengan baik atau disimpan untuk digunakan kembali menurut Colin et al. Tahun 2009. Kemudian yang kedua, sistem pemanenan air hujan adalah metode untuk menyimpan air untuk digunakan di kemudian hari. Pemanenan air hujan sangat bermanfaat, terutama di daerah kering yang memiliki pasokan air terbatas, menurut Mulvaney dan Ogilvy 2012. Kemudian yang ketiga adalah bioretensi, adalah cekungan dangkal yang ditanami vegetasi yang berfungsi untuk mengumpulkan limpasan dari atap, trotoar, dan jalan. Sistem ini meniru proses hidrologi alami melalui infiltrasi, limpasan, dan evapotranspirasi yang berlangsung seperti dalam kondisi alami. Menurut Gray, Katzenmoyer 2011. Planter box adalah taman perkotaan kecil yang dirancang untuk menyerap limpasan dari trotoar, area parkir, dan jalan. Selain berfungsi dalam pengelolaan air, planter box juga dapat meningkatkan nilai estetika di tepi jalan. Menurut Gray dan Katzenmoyer 2011 dan Trocadero et al. 2015. Permukaan atap bervegetasi atau green rooftop adalah metode penanaman vegetasi di atas atap yang berfungsi untuk menciptakan penyimpanan air buatan dan mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh aktivitas perkotaan. Selain manfaat fungsionalnya, atap bervegetasi juga dapat meningkatkan keindahan estetika menurut Trocadero et al. 2015. Bioswale adalah saluran yang ditanami vegetasi, dirancang untuk mengalirkan air hujan sambil berfungsi sebagai area infiltrasi. Sistem ini dapat diterapkan di sepanjang jalan hingga area parkir umum, memungkinkan limpasan air hujan untuk mengalir atau terinfiltrasi sehingga mengurangi beban pada saluran drainase. Menurut National Research Conservation Service 2005. Selanjutnya, Gray is Green. Definisi Gray infrastruktur merujuk pada konsep pembangunan jenis infrastruktur yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan teknik yang mendukung fungsi sosial dan ekonomi, namun tidak selalu berkelanjutan atau ramah lingkungan. Konsep Gray infrastruktur berfokus pada rencana pengolahan air limbah hasil rekayasa manusia, mencakup struktur seperti bendungan, tanggul, jalan, pipa instalasi pengolahan air, waduk, saluran pipa, instalasi drainase lainnya. Kemudian ciri-ciri Gray dan Green infrastruktur. Green infrastruktur fokus pada konstruksi fisik. Infrastruktur abu-abu mencakup pembangunan jalan, jembatan, kemudian juga gedung dan fasilitas lainnya yang bersifat konvensional. Kemudian dampak lingkungan dari green infrastruktur adalah cenderung memiliki dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi dan kerusakan ekosistem. Kemudian bergantung pada sumber daya alam, infrastruktur abu-abu seringkali memanfaatkan sumber daya alam secara intensif
tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Sedangkan green infrastruktur diantaranya adalah berbasis alam, kemudian yang kedua multifungsi, yang ketiga skabilitas, yang keempat adaptif dan tahan iklim, kemudian yang kelima adalah ramah lingkungan. Sustainable Development Goals and Green Infrastructure adalah tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari tujuan pembangunan milenium atau di Millennium Development Goals atau MDGs yang sudah dilaksanakan selama periode 2000 sampai dengan 2015. MDGs merupakan penyempurnaan dari agenda pembangunan global sebelumnya karena komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan ekonomi, ramah lingkungan, serta pembangunan lingkungan hidup. Implementasi green infrastruktur dalam mewujudkan SDGs diantaranya adalah GI membantu mencapai berbagai tujuan SDGs dengan satu, ekologi, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan biodiversitas. Kemudian yang kedua, ekonomi, meningkatkan efisiensi biaya dalam manajemen infrastruktur perkotaan. Kemudian yang ketiga, sosial, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan melalui ruang hijau dan pengelolaan air yang lebih baik. Hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Pemahaman yang lebih baik tentang hidrologi dan pengelolaan air dalam konteks infrastruktur hijau sangat penting mengingat pentingnya meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan pengelolaan air yang berkelanjutan. Stormwater management merupakan pendekatan menyeluruh dalam mengelola air hujan yang diatur permukaan tanah. Tujuan utama dari manajemen ini adalah untuk mengurangi risiko banjir, meningkatkan kualitas air, dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Upaya ini melibatkan penerapan berbagai teknik seperti pembangunan green infrastruktur, penggunaan sistem retensi air, dan edukasi masyarakat terkait perilaku yang ramah. Jenis pengelolaan air dalam infrastruktur hijau yaitu berupa rain garden atau area kecil dengan vegetasi yang dirancang untuk menangkap dan menyerap limpasan air hujan. Manfaatnya adalah meliputi peningkatan infiltrasi, pengurangan limpasan permukaan, dan penghapusan polutan. Swales dan bioswales adalah parit yang ditanami vegetasi atau rumput untuk mengarahkan dan menyerap limpasan air hujan. Bioswale lebih fokus pada peningkatan kualitas air dan biodiversitas dibandingkan swales biasa. Peningkatan kualitas air dan infiltrasi, rain garden dan bioswale memiliki kemampuan untuk memfilter polutan seperti logam berat dan nutrien berlebih sebelum air mencapai saluran air utama. Sistem ini juga meningkatkan laju infiltrasi, membantu mengisi kembali air tanah, dan mengurangi tekanan pada infrastruktur pembuangan air hujan. Penerapan green infrastruktur dalam sektor krusial. Green infrastruktur mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim dalam sektor pertanian melalui konsep Climate Smart Agriculture atau CSA. Pendekatan ini melibatkan teknologi seperti agroforestry, buffer zone berbasis vegetasi, dan irigasi ramah lingkungan atau CSA, meningkatkan produktivitas sekaligus memperbaiki ketahanan ekosistem. Penerapan GI untuk kota yang beradaptasi terhadap perubahan iklim, yaitu GI di perkotaan seperti taman hijau, atap hijau, dan blue green infrastruktur atau BGI, dirancang untuk mengatasi tantangan seperti suhu ekstrim dan banjir. Contohnya blue green roof tidak hanya mengelola air hujan, tetapi juga menurunkan suhu permukaan dan menyediakan manfaat termal bagi penduduk. Penerapan GI dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. GI berperan penting dalam merestorasi hutan melalui koridor ekologis yang meningkatkan efektivitas habitat dan penyerapan karbon. Strategi ini mendukung tujuan perlindungan biodiversitas dan mitigasi perubahan iklim, terutama di kawasan tropis seperti Indonesia. Restorasi berbasis GI lebih efektif jika didukung dengan partisipasi masyarakat lokal dan kebijakan yang konsisten. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian daftar pustaka yang diambil dari PPT ini adalah dari tugas GIM kelompok 1 dan 2, kemudian tugas GIM kelompok 3 dan 4, kemudian tugas GIM kelompok 5 dan 6, kemudian tugas GIM kelompok 7 dan 8, kemudian 5 tugas GIM kelompok 9 dan 10. Demikian